Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat lahir dan batin. Amin. Oke, di video saya kali ini yaitu Ekosan Part 2. Video Part 2 ini saya buat berdasarkan informasi dan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Dan bisa dibilang part 2 ini yaitu penyempurnaan dari yang sebelumnya agar lebih maksimal dan sempurna. Dan di video ini saya juga menggambarkan skema sirkulasi kolamnya agar jelas. Jadi gimana Ekosan part 2-nya? Silakan disimak. Kalau bisa jangan di skip ya, agar informasinya tersampaikan dan tidak ada yang terlewatkan. Dan kalau bisa iklannya juga jangan di skip ya, hehe. Nah, ini kolamnya sebelumnya sudah saya keringkan. Sekarang kita angkut-angkut lagi pasirnya. Nah, ini yang bikin lama ya, ngebongkar ulang atau buat ulang lebih susah dan lama daripada buat baru dari awal. Nah, ini setelah bersih, pasir-pasirnya sudah diangkat. Ini pasir-pasirnya, pasir malangnya. Nah, ini batunya, batu yang berlumut kemarin. Nah, ini si ikan numpang lagi di jolang anak, hehe. Dan ini si kawat yang kemarin ditakutin berkarat, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum berkarat. Nah, ini si pipa yang akan kita modif sesuai dengan saran-saran dan masukan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, ini si pipa. Oke, si pipa akan kita bor. Nah, ini dia, kita lubangin kecil-kecil. Bisa menggunakan bor atau solders, atau bisa juga paku yang dipanaskan, dan kita lubang-lubangin ini si pipanya. Dan lubang-lubangnya dibuat berjarak, jangan terlalu rapat kayak social distancing ya. Nah, ini sudah selesai. Saya bolongin semua pipa-pipanya seperti ini. Nah, bolonginnya jangan sampai tembus ke bawah ini ya, karena kita ntar pakai pompa, jadi jangan sampai nembus sampai bawah. Nah, setelah itu jangan lupa bersihin serpian-serpian bekas ngelubangin tadi. Nah, ini pompanya pompa celup yang gantung ya, karena kalau pompa yang dasar itu tidak ada kepala buat nancepin si pipanya. Nah, ini pipa T yang akan saya gunakan, itu ukuran setengah inch. Nah, tancepin seperti ini. Nah, ini pipa yang masuk ke pompanya itu ukuran setengah inch. Nah, setelah itu tinggal kita masukin ke rangkaian pipa tadi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini rangkaian pompa dan pipanya. Nah, untuk bagian pipa yang sebelah sini dekat pompa itu jangan dibolongin ya, yang ini, karena ntar kalau dibolongin juga nggak ada daya tarik si pompanya buat menyedot sisi kanan dan kirinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang di pipa yang di bagian sininya atau di seberangnya itu boleh dibolongin yang di sudut sebelah. Nah, ini kolamnya sudah bersih, lumutnya sudah saya gosok sedikit menggunakan spons, karena kalau menggunakan sikat catnya bisa terkelupas. Nah, ini dia pipanya. Sekarang kita masukin ke kolam. Ini kurang lebih sama dengan sistem under gravel ya. Nah, ini kita pasang pompanya. Nah, pompanya jadinya seperti ini kalau dilihat dari dalam kolam. Ini jaring media filter saya gunting. Saya jadiin penutup untuk pipa agar si pasir tidak masuk langsung. Nah, seperti ini jadinya. Jadi pasir ataupun ikan-ikan kecil tidak kesedot atau masuk ke dalam pipa ini. Isinya apa nanti saya jelaskan. Nah, ini saya pakai tatakan chamber, ukurannya 30x30 kalau nggak salah. Ini saya bagi dua, saya potong. Nah, ini dia. Nah, kita jadikan untuk penutup kedua lubang. Sebelumnya kita kasih dulu jaringnya
supaya si pasir tidak masuk yang membuat aliran jadi mampet. Jadi supaya aman, kita tutup sama jaring media filter yang sebelumnya saya buat itu pakai kawat nyamuk. Nah, ini biar lebih alirannya biar lebih lancar dan aman. Lupa setelah itu kita kasih batu-batunya yang koral yang agak gede supaya nahannya lebih kuat. Nah, ini lubang kedua, dikasih lagi batu-batunya untuk menahan agar tidak geser ataupun berubah posisi. Nah, ini dia, saya akan menjelaskan yang 3 lubang ini kenapa yang di tengah berbeda, sementara yang di kanan kiri itu ditutup jaring dan lebih di bawah, karena yang di tengah itu adalah lubang yang langsung menyedot air tanpa terkena pasir malang, makanya dia agak lebih tinggi, sementara yang kanan kiri menyedot hasil dari uraian pasir malang. Jadi agar tidak ada pro kontra lagi tentang bom amoniak, karena ada satu lubang yang sengaja untuk menyedot langsung air di dalam kolam ini. Oke, setelah selesai kita siram lagi kolamnya. Nah, sekarang selanjutnya kita masukin pasir malangnya. Setelah itu diratakan. Nah, jadinya seperti ini. Pipa-pipa yang dilubang-lubangin tadi jangan sampai terlihat. Disisakan satu lubang di tengah yang untuk menyedot langsung, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini jaring nyamuk. Berdasarkan masukan dari teman-teman sebelumnya, agar menghindari untuk pemakaian besi agar tidak berkarat. Tapi ini tidak rekomen, bisa kalian lihat sendiri, ini terlalu rapat sehingga si pasir belum sempat mengurai kotoran. Kotoran sudah mengendap dulu di jaring-jaring ini karena terlalu rapat, jadi tidak rekomendasi ya. Ikan. Nah, ini akhirnya saya menggunakan kawat nyamuk yang berbahan baja, karena yang berbahan plastik ataupun aluminium seperti rekomendasi teman-teman itu sulit dicari. Dan ini katanya termasuk anti karat juga karena berbahan baja ya. Sekarang kita masukin kawatnya ke dalam kolam. Nah, jadinya seperti ini. Ini masih agak terlalu rapat ya. Bisa kawatnya yang lebih berongga lagi dan yang pastinya anti karat. Kenapa dikasih kawat? Kenapa tidak batu langsung aja? Agar batu tidak mendelep atau turun ke dalam pasir. Sekarang kita taruh batunya, disusun rapi. Ada paparazi dari dalam rumah. Hehe, kurang lebih seperti ini kalau saya lagi videoin kolam. Nah, ini batu yang berlumut sebelumnya saya balik aja posisinya, karena kalau dicuci satu-satu PR banget, repot. Disusun yang rapi dan rapet ya, biar enak dilihat. Oh iya, lubang di tengah ini jangan sampai ketutup ya, biar fungsinya lebih maksimal. Nah, ini pipa aerator karena ada beberapa teman-teman menanyakan cara keluar gelembung-gelembung dari bawah batu. Benarnya cuma pipa ini yang ditanam di batu, terus tinggal disambungkan ke mesin aerator. Nah, seperti ini. Pipa yang sudah tertanam jadi tidak kelihatan, tinggal kita susun rapi. Oke, setelah itu kita kasih bakteri starter. Bakteri starternya bebas ya, karena banyak merek dan macamnya. Oke, seperti biasa selanjutnya kita kasih garam. Garam kasih secukupnya biar gurih kolamnya. Hehehe. Oke, selesai. Sekarang tinggal ngisi airnya dan pastinya ikannya juga diisi ya kolamnya. Dan saya akan menjelaskan lagi sistem kolam saya dan silakan disimak. Saya gambarkan saja ya biar enak menjelaskannya, karena ada beberapa juga teman-teman sekalian minta digambarkan. Tapi maaf nih, gambarnya manual seadanya. Hehe, yang penting informasinya tersampaikan.
Nah, ini dia pipa bottom drain yang di bawah tadi. Dua yang di bawah pasir, satu yang di atas batu dan pasir yang langsung nyedot air. Ini pipa bottom drainnya langsung ke bak filter. Bak filternya lebih rendah daripada si kolam. Nah, ini pipa ekosan yang tadi dibolong-bolongin yang menyedot hasil uraian pasir tadi, disedot. Ini pompanya masuk lagi ke bak filter mekanik. Nah, ini di filter oleh media mekanik. Ini dia batas media filternya. Nah, ini setelah bersih, di bawah udah bersih, naik ke atas, air bersih naik ke atas, masuk melalui pipa, turun ke bawah lagi, masuk ke bak filter berikutnya atau chamber. Ini filter biologis di sini untuk menjernihkan air, si filter biologis. Setelah di sini bersih, naik sampai atas, lebih bersih lagi, masuk lagi di sini. Ini posisinya lebih rendah pipanya. Masuk lagi ke ini chamber terakhir si pompa. Di sini ada lampu UV biasanya. Di sini ada lampu UV. Pompanya yang kedua, pompa ini yang pastinya lebih besar dayanya daripada pompa yang di sini. Karena kalau ini lebih besar daripada ini, di sini meluber, nggak kekejar. Nah, ini terakhir pompa nyedot, air sudah bersih semua, masuk ke waterfall atau pancoran. Udah, ini masuk air bersihnya. Sudah, jadi perputaran kolamnya seperti itu terus, berputar terus. Kolam yang tidak ada chamber seperti ini, chambernya bisa diganti dengan ember, ember bekas. Satu atau dua cukup sebagai media filternya. Nah, pompanya ditaruh di di ember terakhir. Pompa ditaruh ember terakhir. Tapi pompanya harus 3 ya jadinya. Karena nggak ada yang alirin dari bawah ini karena sudah ditancap dan ini turunan, lebih turun, jadi airnya bisa mengalir terus. Nah, sementara kalau ember bekas itu nggak ada saluran buat masuk ke sininya. Jadi dibantu lagi sama satu pompa lagi di dalam kolam utama untuk masukin ke si bak embernya. Atau enggak, kalau ingin pompanya tetap dua, ya si ember ini posisinya harus lebih di atas dari si kolam. Jadi ntar tinggal mancur turun ke bawah. Jadi ini pompa satu ke atas ember. Misalnya ember langsung ke atas, masuk. Nah, yang satu lagi juga pompanya yang nyedot di kolam utama juga masuk ke sini, jadi ntar airnya langsung nyucur ke bawah, jadi cuma 2 pompa. Teman yang menanyakan untuk akuarium apa bisa atau enggak, untuk akuarium juga bisa. Ini sistemnya tetap sama, dibolong-bolongin ya seperti sistem under gravel pada umumnya yang digunakan untuk akuarium, tapi biar lebih maksimal lagi, ini si pipa bottom drainnya bisa diganti sama seperti kayak yang pakai ember tadi, tapi pompanya dimasukin ke sini. Jadi pakai talang filter yang biasa digunakan pada akuarium, yang si pompa yang pipa dari ekosan langsung masukin ke talangnya, talang filter. Dan satu lagi pompa yang satu lagi masukin juga ke talang filternya. Jadi yang memfilternya ya talang filter yang biasa digunakan buat akuarium, ntar tinggal airnya masuk ke kolam ke akuarium. Nah, jadi bisa digunakan juga untuk akuarium ya. Kenapa kolam saya jernih dan bening? Karena ada beberapa tahapan media biologis yang pada umumnya pada kolam-kolam koi atau ikan hanya menggunakan satu tahap filter biologis. Saya ada 3 tahap penjernihan air, yaitu yang seperti kita sebutkan sebelumnya, ini si pasir malang ekosan yang bikin air jernih. Karena si pasir malang itu kita tahu sendiri pasir dari gunung atau gunung Merapi yang bikin air jernih. Dia termasuk media biologis yang sangat efektif. Setelah itu di sini ada lagi saya media biologis seperti
biobol, bioring, dan super bio. Di sini dijernihkan lagi. Nah, di sini saya ada lagi tanaman air yaitu sirih gading. Nah, sirih gading itu juga filter biologis. Di sini dijernihkan lagi oleh si sirih gading. Makanya air di sini jadi sehat karena ada beberapa tahapan filter media biologis, bukan hubungan biologis ya. Kalau itu enak bagi yang udah nikah. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, pompa yang di dalam kolam ukuran dan dayanya lebih kecil dibandingkan ini pompa yang untuk di chamber atau bak filter terakhir. Tuh beda kan dayanya dan ukurannya. Nah, ini yang seperti saya jelaskan di gambar tadi. Ini chamber 1, filter pertama masuk ke dua pipa itu, masuk ke chamber kedua, masuk lagi ke dua pipa itu untuk masuk ke chamber terakhir dan disedot oleh pompa masuk ke waterfall. Oke, sekian video saya tentang pembuatan kolam Ekosan part 2 ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa berkreasi juga dengan kolamnya. Dan apabila ada informasi yang belum tersampaikan atau ingin memberi masukan, silakan di kolom komentar. Oh ya, saya hampir lupa menginformasikan nama tanaman yang ada di dalam kolam ini. Namanya pegagan atau antanan. Bisa dibeli di toko tanaman hias atau di toko online. Oke, sekian. Jangan lupa like, share, komen, and pastinya subscribe. Terima kasih.